yang paling yang paling jauh sebenarnya nggak ada ya, yang paling jauh malah Pak uh, Kos Hardi nih di Bekasi. Boleh saya mau bicara dulu dengan Kos Agung. Nah, Kos Agung dari Growing. Boleh share-share dulu Kos Agung sebelum join. Boleh di sini ada Kos, ada Kak ya, seenggaknya nggak konsisten. Alasan mengikuti acara ini, silakan. Kak Agung mudah-mudahan bisa ini bisa berbicara, silakan. Atau mungkin ada yang mau mewakili? Mas Oh, Agung. Mas Agung. Hei. Oke, nggak apa-apa. Jadi tanpa berlama-lama saya langsung share screen aja, sahabat semuanya. Oh, tapi ini share screen-nya nggak kelihatan, Pak Haryo. Jadi saya perkenalkan Kos Hardi Ong. Ini adalah guru saya. Saya udah berkenalan sebenarnya sebelum pandemi ya, tapi karena kesibukan masing-masing akhirnya ketemu lagi di Zoom gitu. Jadi saya mengenal beliau adalah pribadi yang luar biasa ya, teman-teman. Katanya ilmu padi, semakin banyak ilmunya itu akan semakin merunduk gitu. Izin nanti mungkin Kos Hardi nanti bisa langsung share juga CV-nya karena di saya nih nggak kelihatan. Jadi Kos Hardi ini pengalaman cukup lama di coaching ya. Jadi mungkin nanti dibantu sama Kos Hardi. Boleh. Saya siap ya, Atau mungkin Pak. langsung aja Kos Hardi biar kita saling kenal, saling dekat. Kos Hardi langsung memaparkan materinya. Berikut juga CV harusnya saya ya. Oke. Ya, Nah, terkait reconnect with Mother Nature. Baik, tanpa berlama-lama kita langsung hadirkan Kos Hardi. Boleh ini raise hand-nya di ada ini digital tepuk tangannya. Baik, silakan Kos Hardi. baik. Terima kasih Bu Mia, terima kasih Pak Haryo. Selamat malam kakak-kakak semua. Selamat Jadi izin malam. saya, ya terima kasih. Eh, izin malam ini saya sharing ya pengalaman di alam, di mana di alam ini kemudian bisa mendorong kita untuk bisa membantu pertumbuhan diri kita. Ya, nah eh, pertama-tama izin memperkenalkan diri. Jadi saya eh, memang penikmat ya, penikmat alam dalam berbagai kegiatan, baik trekking, kemudian masuk gua, kemudian diving. Jadi berbagai jenis kegiatan di alam saya sukai. Di luar itu, saya juga seorang coach dengan kredensial PCC dari SCF ya, dan juga facilitator, di mana saya bertemu dengan Bumia, Pak Haryo, Pak Agung, gitu ya, dengan Mas Jerry itu kaitannya dalam konteks facilitator dan juga sebagai coach. Nah, ini saja yang bisa saya perkenalkan ya. Nah, saya sudah memperkenalkan diri. Nah, sekarang giliran teman-teman. Tadi sudah ditanyakan sama Bu Mia namanya. Nah, tolong ditambahkan di chat itu terakhir kali pergi ke alam kapan itu. Nah, di chat saja. Atau mau disampaikan secara tertulis juga boleh. Apa secara lisan, pilih mana nih? Oke, baik, silakan yang mau sharing-sharing. Kayaknya lebih enak bicara langsung ya, karena di alam bebas Secara langsung. feel-nya seperti Ya. apa gitu. Boleh, silakan. Di sini ada eh, Kak Agung, Kak Diana, ada Kak Ferry, Kak Jerry, Kak Jessica, Kak Kristanti, Kak Luciana, Kak Yasir, silakan yang mau sharing. Nama dan terakhir kali pergi ke alam bebas. Silakan. Kalau Kak Agung tadi katanya chat saja gitu ya, Oke, monggo. silakan Nah, kalau di Kak chat. Yasir, Kak Yasir dari kan guru TK ya, pengajar TK ya. Kapan terakhir kali Kak Yasir ke alam? Silakan masih di mute, di ini dulu, diklik dulu. Silakan Kak Yasir kalau mau berbicara tapi masih di mute, Tak kedengeran. nggak kedengeran ya. Oke, sambil jalan aja Kos Hardi, nanti kalau ada yang ingin berbicara Hmm. bisa langsung. Oke, ini dari Kak Jessica, bulan Maret jalan di
Camino Spain. Wah, keren banget ya. Ini langsung ke luar negeri di alam bebasnya, Camino. Kak Camino. Jessica lewat hutan-hutan kecil. Boleh dong sharing, Kak Jessica. Kalaupun misalnya video juga nggak masalah. Silakan. Selamat malam, kakak-kakak. Selamat Perkenalkan, nama malam. saya Jessica. Iya, silakan Kak Jessica. Ya, saya sebetulnya agak bingung dengan definisi ke alam bebas yang kayak apa, Kak. Jadi maksudnya supaya jelasinnya bener gitu loh. Tapi saya sendiri baru ngadain kayak peziarahan itu jalan kaki gitu ya. Untuk ziarah sejauh sekitar 112 kilo di Spain yang namanya Jalur Camino 112. di bulan Maret yang lalu. Dalam berapa hari itu Kak? 112 Kita kilo itu. ngabisin itu sekitar 9 hari karena kita udah senior-senior usianya. Jadi kita nggak nafsu untuk ngabisin waktu 4 hari, 5 hari. Biasanya kalau yang pejalan kaki beneran katanya sih mereka bisa ngabisin kayak 4 hari, 5 hari gitu. Tapi kalau kita lebih kayak jalan agak santai dikit jadi sekitar 9 hari. Oke, terima kasih. Jadi berhenti kayak 10 sampai 15 kilometer per hari. Kita rest dulu di penginapan terus besoknya lanjut lagi. Baik, terima kasih Sekarang, Kak Jessica. terima Oke, kasih Kak Jessica. ada lagi yang lain yang mau share selain Kak Jessica, silakan. Kak Yasir sudah on mic gitu. Oke, Kak Yasir, silakan kalau mau sharing lagi terkait pengalamannya ke alam bebas. Halo, terima Malam, kasih. silakan. Terakhir itu kebetulan ke Jogja, lanjut ke Magelang, gitu aja sih kita karena sambil ziarah, tengok orang tua, sambil menikmati alam aja. Baik, terima kasih Kak Yasir. Nah, dua kayaknya sudah mewakili Kos Hardi. Silakan, Kos Hardi. Saya lanjut ya. Ya, silakan. Baik, eh, teman-teman. Nah, sekarang mari kita samakan sebelum kita masuk lebih lanjut ya. Kita samakan dulu persepsi kita tentang self development. Nah, silahkan kakak-kakak bisa tolong di chat ya, dituliskan di chat. Kalau menurut kakak-kakak itu self development apa? Pengembangan diri itu apa sih? Pemahaman teman-teman gitu. Kakak-kakak ya. Monggo silahkan sambil saya ikut lihat di chatnya ya. Self development itu apa? Nah, ini kalau ini Pak Agung bisa karena di jalan kan dia bisa ngechat ya. Sambil teman-teman ngechat, saya juga sharing kalau pengalaman ke alam bebas terakhir saya lakukan kemarin, baru minggu kemarin. Saya explore Dieng selama 4 hari ke 4 gunung. Jadi ke Gunung Kembang, Gunung Prau, kemudian Pakuwojo dan Bismo gitu ya. Oke, baik. Ada yang mau ini ada new ya, yang baru ya, membangun kesadaran diri. Wih, ya melatih fisik, mental dan akal. Fokus pada diri sendiri. Oke. Wah, terima kasih ya. Jadi membangun kesadaran diri. Wih, terima kasih. Oke. Nah, karena ada beberapa yang menuliskan dan ada berbeda-beda, mari kita samakan ya. Semuanya betul sih melatih kesabaran dan lain-lain ya. Oke, izin untuk kita samakan dulu. Jadi self development itu mencakup apa yang disampaikan oleh kakak-kakak tadi ya. Eh, Self development adalah proses pengembangan diri yang bertujuan untuk meningkatkan, nah, tadi ada kesadaran diri kan ya, kemampuan kualitas hidup seseorang. Ini melibatkan sadar aspek-aspek. Jadi tadi kesadaran diri sudah. Nah, yang tampaknya belum disebutkan tadi adalah kualitas hidup. Meningkatkan kesejahteraan, kepuasan hidup termasuk life balance. Nah, jadi aspek pengembangan diri sebetulnya bukan hanya terkait dengan kesadaran diri,
bukan hanya terkait dengan kompetensi, tapi termasuk apa? Jadi quality of life, ya, kualitas hidup dari seseorang. Nah, teman-teman, dalam konteks eh, diskusi kita malam ini, yang namanya pengembangan diri ini bisa terbantu banyak bila kita melakukannya di alam. Dan makanya tadi saya juga, mungkin teman-teman juga mendengarkan bahwa saya ajak Pak Haryo, menawarkan Pak Haryo untuk bisa kemudian ya kita sama-sama kemudian eh, bertumbuh dengan ke alam gitu ya. Dan tadi saya ajak untuk menawarkan untuk bisa mengantar kalau di daerah Sentul gitu ya. Nah, mari kita lihat bagaimana kemudian di alam, berhubungan kembali di alam bersama alam itu kemudian bisa membantu pengembangan diri kita. Ada beberapa hal yang bisa kemudian terjadi pada waktu kita di alam, ya. Yang pertama tadi disampaikan oleh Pak Agung kalau nggak salah ya, meningkatkan kesadaran diri. Karena pada waktu di alam kita itu bisa terhubung lebih akrab dengan diri sendiri. Nanti saya jelaskan lebih lanjut dan nanti saya sharing juga gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, pada waktu di alam, kondisi kita itu menjadi fresh gitu ya. Dan stres-stres, kecemasan itu bisa sirna gitu. Selesai sepulang dari alam, kita itu kemudian merasa betul-betul fresh. Nah, nanti saya jelaskan lebih lanjut ya. Nah, juga pada waktu di alam, kembali ke alam, itu bisa meningkatkan kreativitas. Dan saya nanti ada video terkait dengan ini. Nah, kaitannya dengan meningkatkan kesadaran diri tadi, pada waktu di alam, koneksi dengan diri sendiri, komunikasi dengan diri sendiri, itu bisa berlangsung lebih dalam. Kita itu bisa lebih jujur dengan diri sendiri. Nah, eh, kalau saya ya gitu ya, saya pergi trekking, jalan-jalan dengan teman di alam gitu ya. Entah kenapa, diskusi yang kita lakukan mengenai suatu topik itu kemudian bisa mendalam itu. Diskusinya bisa mendalam dan bisa jujur. Nah, jadi hal-hal seperti ini yang kemudian membuat tadi adanya kesadaran diri, kemudian komunikasi dengan diri sendiri berlangsung lebih intens, ya. Nah, pada waktu di alam kita juga kemudian membangun disiplin, kepekaan dan tanggung jawab. Contoh kepekaan bahwa pada waktu di alam kita juga kemudian harus melihat situasi kondisi yang ada di alam itu sendiri. Kita tidak bisa sembarangan karena kalau sembarangan setidaknya paling gampang kalau kita asal-asalan dia bisa basah kuyup kehujanan gitu ya. Nah, maka kita harus peka kondisi cuaca seperti apa. Jadi yang harus disiapkan apa gitu ya. Nah, kemudian termasuk pada waktu kita berada di alam, kita bersama rekan, maka kita juga terdorong muncul rasa setia kawan untuk katakan saja ada rekan yang kemudian kondisinya lebih terbatas gitu ya, lebih tidak sebugar kita. Maka kita terdorong untuk kemudian juga membantu dia. Jadi entah kenapa pada waktu di alam itu rasa solidaritasnya itu kemudian bertumbuh ya. Dan kalau ini dikaitkan dengan tim building gitu ya, pembentukan kelompok, kohesif dan kelompok itu bisa betul-betul terpacu dengan kita berada melakukannya di alam gitu ya. Nah, ini yang terjadi. Nah, lalu kesadaran diri pada waktu di alam itu kok bisa muncul, kenapa?
Karena pada waktu kita berada di alam, distraksi yang ada di kepala kita, pikiran yang melompat-lompat, itu relatif kemudian berkurang. Jadi ini distraksi bukan distraksi dari noise di luar, justru distraksi yang ada di kepala kita gitu. Karena kita menikmati, contohnya katakan saja suara burung, menikmati hijaunya daun-daunan, kita menikmati desau angin gitu ya. Nah, itu membuat pikiran kita yang berkecamuk itu menjadi reda. Nah, teman-teman, kondisi kalau teman-teman atau gini, ada seorang rekan saya, dia memiliki anak yang autis. Nah, ternyata salah satu terapi yang dilakukan kepada anak ini, terhadap anak ini atas anjuran dari dokternya, itu diajak ke alam trekking. Dan memang disentul juga gitu ya. Dan memang kemudian ada pemandu untuk autis itu ya, yang memang membimbing anak-anak autis ini. Jadi berbeda, tidak bisa kondisinya pergi seperti orang normal itu. Nah, rekan saya ini kemudian sharing bahwa setiap kali dia anaknya itu pulang dari trekking di alam di daerah Sentul gitu ya. Nah, itu uh, impulsiveness-nya sebagai anak autis itu jauh bisa lebih terkendali, berkurang sekali gitu ya. Nah, kemudian pada waktu di alam ini kita diajak karena kondisi yang tadi ya, daun-daun yang hijau, ada suara air yang kemudian mengalir gitu ya, nyaman. Sehingga kemudian kita eh, diajak terdorong untuk presence, berada pada kondisi saat ini. Dan kita tidak lagi risau dengan masa depan seperti apa. Kita tidak lagi kemudian terpaku dengan kekecewaan-kekecewaan yang eh, dialami untuk masa-masa yang lalu. Nah, itu yang terjadi. Dan kemudian di alam itu juga meningkatkan kesadaran bahwa kita ini adalah bagian dari alam semesta yang lebih luas. Dan ini kemudian seperti saya sampaikan tadi ya, itu kemudian bisa mengurangi ego dan kemudian membuat kita ini kemudian menjadi lebih ada keinginan untuk membantu, keinginan untuk kemudian eh, apa solider kepada teman-teman kita yang memang kemampuannya tidak seperti kita gitu ya. Nah, teman-teman, pada waktu kita di alam, dengan adanya kesadaran akan momen saat ini, maka kemudian kita juga menjadi lebih peka terhadap kondisi yang berkecamuk di diri kita. Kita menjadi lebih mudah mengenali apa sih saat ini yang sedang emosi yang sedang bergejolak di hati kita, gitu ya. Nah, kondisi-kondisi ini yang kemudian membuat kita menjadi lebih sadar, lebih mengenali diri sendiri. Dan ini yang kemudian salah satunya yang membuat selesai pada waktu kita selesai berkegiatan di alam itu memang terasa lebih fresh, ya. Nah, teman-teman nanti kalau ada yang mau ditanyakan langsung saja ya, raise hand atau kemudian bersuara silahkan ya. Nah, saya lanjut kalau tidak ada ya. Oke. Nah, stres sendiri dapat dikurangi ini karena dengan beberapa cara. Pertama, mengaktifkan sistem saraf parasimpatik ya, simpatetik ya. Saraf simpatetik ini adalah saraf-saraf yang artinya otomatis yang mengatur detak jantung dan lain-lain gitu ya. Dan
Kemudian juga mengurangi kortisol. Kortisol itu hormon stres yang membuat stres. Nah, itu jadi berkurang. Nah, sebaliknya meningkatkan serotonin. Serotonin ini salah satu hormon bahagia yang teman-teman eh, mungkin sudah banyak yang tahu, tapi setelah ini saya akan perlihatkan beberapa hormon-hormon bahagia tadi ya. Nah, selain itu dengan di alam tadi kita juga proses penyembuhan itu berlangsung lebih cepat. Saya pribadi, bukan hanya saya ya, termasuk beberapa teman, itu kalau mengalami kondisi kurang bugar gitu ya, justru kita tidak tidur di kamar, justru malah pergi ke alam. Dan dengan adanya di alam, nanti saya jelaskan di belakang, dengan kita menghirup yang namanya fitonsid, kemudian kita menghirup yang namanya ion negatif gitu ya, itu memang membuat tubuh menjadi lebih bugar, membuat kemudian proses penyembuhan itu berlangsung lebih cepat gitu ya. Apalagi kalau ini kita lakukan dalam yang ya yang favorit saya itu di air ya, di air, di curug ya, di air yang mengalir. Dan ini sejalan dengan kalau teman-teman yang mungkin dari budaya Jawa itu ada puasa yang namanya poso kungkum. Ya, poso kungkum artinya bermeditasi di tengah aliran sungai, biasanya di gabungan dari dua sungai kecil gitu. Nah, ternyata gesekan antara aliran air dengan tubuh kita itu memang membuat munculnya energi-energi listrik statis yang ada di diri kita, dan itu membantu penyembuhan, mengurangi inflamasi ya. Nah, itu yang uh, beberapa hal sharing pengalaman yang saya alami sendiri dan teman-teman sendiri. Kemarin pada waktu saya uh, di Dieng ya. Oh ya, ini foto-fotonya kebetulan foto-foto waktu di Dieng kemarin ini. Nah, itu ada rekan yang dokter. Dia tadinya nggak berani naik karena tekanan darahnya itu tinggi. Tapi herannya pada waktu ternyata dia tekanan darahnya ditunggu agak agak rendah gitu ya. Terus dia naik naik gunung. Ternyata tekanan darahnya bukan meningkat, justru tekanan darahnya turun. Dan dia ke sana itu membawa, bisa tahu karena dia membawa ini tensimeter. Jadi sambil sambil mendaki dia bawa tensimeter itu. Rekan saya yang dokter ini. Oke, saya lanjut ya kalau tidak ada yang ditanyakan ya. Nah, teman-teman, inilah yang hormon-hormon yang disampaikan, hormon bahagia gitu ya. Salah ada dopamin, endorfin, serotonin, oksitosin gitu ya. Nah, dalam konteks kita ke alam, itu yang menonjol adalah yang muncul serotoninnya. Karena kita katanya di sini waktu di alam, sambil trekking kita olahraga juga. Dan sambil trekking kita mendapatkan sinar matahari yang cukup. Nah, hal inilah yang kemudian tadi membuat kondisi jadi lebih rileks gitu ya. Nah, apalagi kalau kemudian bersama dengan eh, teman-teman gitu ya. Nah, itu endorfinnya juga meningkat ya. Dia tertawa-tawa di situ, kemudian membantu orang lain dan olahraganya. Jadi setidaknya serotonin dan endorfin itu muncul di sana gitu ya. Nah, kalau saya ceritakan tadi eh, ke Pak Aryo, mungkin teman-teman juga dengar tadi ya. Paling enak makan Indomie itu kapan? Indomie apa? Nah, ternyata mie instan ya, nggak harus Indomie. Ternyata yang enak apapun jenis mie instan ya, tetapi yang enak itu kalau makan mie instan sambil berendam di curug. Nah, itu enak sekali itu. Setengah badan ya, setengah badan ada di dingin,
Sementara kita memasukkan mie instan yang hangat tadi, sangat enak. Gitu. Nanti silakan teman-teman coba gitu ya. Oke, nah terkait dengan bagaimana pengembangan diri dalam bentuk kreativitas, mari kita lihat sebuah video ya, di mana di sini ada kreativitas yang melalui alam dan ini dalam beberapa kegiatan seperti yang saya lakukan self coaching yang sudah saya lakukan di sini kebetulan ada Kak Jerry yang juga ikut gitu ya. Itu di akhir dari sesi self coaching itu kita membuat mandala. Mandala ya semacam model untuk bisa menjelaskan presentasi kita melalui berbagai bahan-bahan yang didapatkan di alam. Dan ini ada kreativitas dari seorang artis yang menggunakan bahan-bahan di alam. Mari kita saksikan bersama ya. In the quiet heart of the forest, far away from the noise and rush of cities, a Chinese artist finds his inspiration directly in nature. What he does is truly unique. Without using brushes, paints, or canvases, he creates delicate, fleeting works of art, made only with what nature offers him. Fallen leaves, slender branches, wild berries, flowers, even vegetables. These are his tools, his colors, his language. Every creation begins with a simple walk through the forest, where each sound, each texture, and each shade of light becomes part of his imagination. If you look closely, you'll notice how carefully each element is placed, in perfect balance between patience and spontaneity. A dry leaf becomes the petal of an imagined flower. A thin twig turns into a graceful line. A red berry shines like a spark of color in a natural painting. Each piece seems to belong to the forest, as if it had always been there, waiting to be discovered. But what makes his art truly magical is its impermanence. The wind, the rain, or even time itself will soon change it and eventually make it disappear. Yet that fragility is what gives it beauty. It's a quiet reminder that not everything meaningful has to last forever. Sometimes a single fleeting moment of beauty can leave the deepest mark on the soul. Through his creations, you can feel a profound connection with nature. He doesn't try to control it or bend it to his will. Instead, he collaborates with it. He takes what he finds, a leaf, a branch, a petal, and with imagination and sensitivity, he gives it new life. His art isn't meant to dominate nature. It's meant to exist within it, to breathe with it. It's not just something you look at. It's something you feel. A silent dialogue between human and nature, between the temporary and the eternal. And perhaps that's the most powerful message his work carries. Art doesn't need to be grand or everlasting to be valuable. A simple arrangement of leaves created in the stillness of a forest can hold more emotion and meaning than the largest masterpiece in a museum. Because beauty isn't about permanence. It's about presence. It's about noticing the delicate details, the textures, the light, the moment itself. So maybe his art teaches us something we often forget: to slow down, to look closer, to appreciate the small wonders that surround us every day. Baik, tadi beberapa hal yang pernah saya sampaikan sebelumnya, tadi disampaikan juga oleh artisnya tadi ya. Presence. Dengan di alam kita menjadi lebih presence, hadir saat ini sepenuhnya, merasa menjadi bagian, memang realitanya kita bagian dari alam. Gitu ya. Dan kemudian dengan demikian, kemudian kita menjadi peka terhadap berbagai hal, termasuk terhadap pergolakan yang ada di dalam diri kita, termasuk emosi-emosi yang sebelumnya tidak bisa kita identifikasi karena kita terbawa emosi sendiri. Nah, di situ kita di alam
berbagai hal tadi bisa kita dapatkan, ya. Nah, tentunya pada waktu seperti self coaching yang saya lakukan sebelumnya, tentu tidak seindah seperti yang dilakukan oleh artis ini. Tetapi ternyata kreativitas yang dimunculkan oleh teman-teman peserta itu sesuatu yang juga bagi saya sendiri mengagetkan gitu. Nggak nyangka bahwa mereka bisa menggunakan berbagai materi yang ada di alam itu untuk mempresentasikan apa yang mereka peroleh sepanjang perjalanan self coaching, group coaching seharian tadi, ya. Nah, itu yang terjadi. Oke, ada yang mau ditanyakan tadi, Pak? Silakan kalau ada yang mau bertanya, bisa di kolom chat atau langsung raise hand. Atau mungkin ada yang mau memberikan pernyataan ya, kalau nggak ada pertanyaan, pernyataan terkait tadi videonya dari Coach Hardy. Silakan. Kalau nggak ada bisa dilanjutkan, Coach. Ya, lanjut ya. Baik. Nah, teman-teman, apa saja kegiatan yang bisa kita lakukan pada waktu di alam? Simple saja, kita bisa berjalan kaki di pepohonan, di hutan, yang sekarang ini eh, populer dengan nama forest bathing, Shinrin-yoku, ya. Dan eh, Shinrin-yoku berarti berbeda dengan trekking. Kita berjalan betul-betul pelan-pelan, menikmati betul eh, keberadaan kita di tengah alam tadi. Jadi tujuannya bukan untuk mengejar sesuatu. Kalau naik gunung kan summit gitu ya. Nah, ini tidak. Tetapi betul-betul merasakan kesatuan kita dengan alam sekitar tadi. Nah, nanti saya akan jelaskan di belakang juga terkait dengan apa yang membuat berjalan kaki pelan-pelan di alam itu kemudian bisa eh, membantu penyembuhan diri kita, menghilangkan stres, dan lain-lain. Nah, kemudian bisa juga meditasi di alam. Salah satunya sudah saya ceritakan tadi, yang seperti poso kungkum, gitu ya. Bisa juga dalam bentuk berenang di laut dan atau di sungai. Nah, grounding, kalau teman-teman sudah pernah mendengar istilah grounding, itu sebetulnya juga bisa dilakukan dengan cara berenang ini tadi. Atau bisa berkebun, menanam tanaman, atau sekedar mengamati burung dan hewan lainnya ya. Nah, teman-teman, ini fotonya ini gaya, kalau ini gaya, enggak meditasi betulan ini. Gaya saja berpose meditasi pada waktu kemarin saya di Gunung Prau ini. Ya. Nah, ini saya jelaskan bagaimana berada di alam, kembali terkoneksi dengan alam, itu bisa membantu eh, pertumbuhan diri kita, self development diri kita. Nah, sekarang saya ingin mengajak teman-teman untuk kemudian bisa masuk lebih dalam ke dalam self development. Nah, seringkali orang ingin bertumbuh gitu ya, tetapi tidak jelas yang mau dikembangkan di dalam dirinya itu apa. Nah, untuk itu saya supaya self development diri kita, pertumbuhan diri kita itu lebih tertata, maka kemudian saya ingin mengajak teman-teman untuk mengutilisasi, memanfaatkan suatu model yang sudah cukup populer yang disebut dengan kalau dalam dunia coaching gitu ya, di dunia coaching proses coaching. Tetapi ini mari kita gunakan untuk self development kita karena pada dasarnya eh, kita bertumbuh itu juga kalau kemudian kita bisa berkomunikasi lebih intens dengan diri kita ya. Nah, mari kita gunakan eh, suatu format yang namanya GROW ya, di mana GROW itu singkatan dari goal, reality, option, dan will do. Di dalam pengembangan diri, tentu kita harus tahu betul secara spesifik gitu ya. Yang mau kita kembangkan itu apa? Nah, jadi kita harus mengenali, mampu mengidentifikasi aspek apa yang mau kita kembangkan. Dan kemudian apa yang mau dicapai dalam pengembangan kegiatan pengembangan diri kita.
apa pada destinasi apa yang kemudian kita mau berada gitu ya. Nah, itu goal. Kalau kita tidak mampu menangkap spesifik apa yang mau kita kembangkan, ya kita tidak bisa kemana-mana. Kita tidak bertumbuh. Nah, setelah ini, nanti teman-teman akan saya ajak untuk mengenali satu tools untuk bisa mengenali mengidentifikasi self development aspek ini ya. Nah, kalau ini fotonya kemarin ini foto Gunung Sindoro dan belakangnya Sumbing. Kalau ini kembang ya, anaknya ini kembang. Indah, sangat indah ya. Oke. Nah, teman-teman untuk mengidentifikasi eh, apa yang kemudian bisa kita kembangkan karena kita sebetulnya mengembangkan diri ini kan secara tidak hanya sekedar kompetensi gitu ya, tetapi diri kita secara utuh, maka saya ajak teman-teman menggunakan salah satu tools yang mungkin teman-teman juga sudah pernah mempelajarinya yang disebut wheel of life gitu ya, wheel of life, roda kehidupan. Nah, roda kehidupan di sini 6 roda ya buletan gitu kan ya. Kemudian di sini berbagai aspek yang terkait dengan kehidupan kita. Nah, di sini ada 11 aspek, tapi sebetulnya ini tidak mutlak halus seperti ini, ya. Di sini ada kesehatan, ada sosial, ada keluarga, ada percintaan, ada rekreasi, ada kontribusi, ada personal growth, ada spirituality, ada self image gitu ya. Ada bisnis, karir, studies gitu ya. Nah, sebetulnya aspek-aspek ini hanya sekedar sebagai pemantik. Nanti teman-teman di dalam menggunakannya itu aspeknya sendiri bisa disesuaikan dengan memang aspek yang penting bagi hidup teman-teman sendiri. Jadi bisa berbeda dengan ini, ya. Contohnya saja, mungkin rest recreation itu tidak dimasukkan, tapi bisa diganti yang lain. Atau jumlahnya tidak kemudian sampai kemudian berapa ini 11 atau 13 gitu ya, tidak. Biasanya juga 8. Jadi nanti silakan dipilih. Nah, Wheel of Life ini menggunakannya pertama kita mengenali mengidentifikasi aspek-aspeknya yang penting bagi hidup kita itu apa gitu ya. Jadi tidak harus sama seperti ini. Nah, katakan saja salah satu yang dipilih adalah health gitu ya, kesehatan. Tugas kita adalah mengenali saat ini dalam konteks kesehatan kita itu berada pada skala berapa. Nah, skala 0 ini yang kesehatannya yang sangat jelek gitu ya. Sementara 10 itu yang bugar, sangat bugar. Nah, kita memberi titik di salah satunya, contohnya di sini gitu ya, di 4 gitu ya. Nah, kemudian tugas kita kemudian melihat idealnya, kita maunya kesehatan kita tuh di level berapa. Nah, itu yang harus kita lihat. Dari berbagai aspek, mana kemudian aspek yang sudah membuat kita merasa sudah cukup, mana aspek yang kemudian ternyata masih perlu perbaikan yang lebih sungguh-sungguh. Nah, disitulah kemudian kita bisa mengidentifikasi sebetulnya dalam hidup kita aspek mana yang mau kita olah untuk bisa kemudian kita memang bertumbuh menjadi manusia yang lebih baik. Ya, nah kalau saya pribadi saat ini yang sedang jadi fokus justru di unsur spirituality ini. Spirituality bukan dalam arti sisi agama, tapi betul-betul spirituality dalam arti spiritualitas secara umum gitu ya. Nah itu kalau saya. Nanti kalau teman-teman kita ada waktu kita bisa latihan ya. Tetapi inilah wheel of life. Nah saya tidak tahu apakah ada di antara teman-teman yang ingin bertanya menggali lebih lanjut tentang wheel of life ini. Kalau ada silahkan ya. Silakan teman-teman, kakak-kakak, bapak, ibu-ibu, semuanya yang mau sharing, bertanya atau memberikan pernyataan. Silakan, boleh di kolom chat ya atau langsung raise hand. Seperti biasa, Kos Hadi, kalau belum ada bisa dilanjutkan. Ya, tadi ada chat dari siapa tadi ya?
Terakhir ini dari Kak Yasir, bisa nongkrong di taman hutan kota atau ekopark. Oh, oke. Ya, terima kasih Kak. Itu salah satu yang bisa kita lakukan itu di Taman Hutan Kota, Eco Park. Ya, kalau di Jakarta bisa di Ragunan, bisa di Cibubur gitu ya, bisa di Monas. Cuman kalau di Jakarta eh, faktornya adalah panas, ya, panas itu aja. Ya, oke, kita lanjutkan kalau gitu ya. Nah, ini tadi yang goal. Kemudian yang kedua adalah reality. Reality adalah melihat kondisi setelah tadi kita katakan yang mau ditingkatkan apa kesehatan gitu kan ya. Nah, sekarang kita harus bicara jujur terkait dengan realitas kesehatan yang ada saat ini. Nah, itu realitinya ya. Dan reality itu bisa menggunakan salah satu tools, teman-teman juga sudah saling mengenal, yaitu SWOT ya. Nah, setelah ini kita bicara SWOT, tapi sebelum itu kalau teman-teman ini fotonya ya, fotonya ini adalah bunga daisy. Bunga daisy ini bunga yang endemik di daerah eh, Dieng di Gunung Prau terutama, dan tidak sepanjang tahun itu berbunga, hanya di Agustus, September sampai Oktober ini ya. Oke. Nah, bicara terkait dengan reality, salah satu yang kemudian bisa kita gunakan toolsnya adalah SWOT ya. Jadi kita mengenali strength kita apa, weaknesses apa, opportunity-nya apa, threat apa. Saya tidak bahas lebih lanjut karena ini tools yang sudah umum gitu ya, dan ini bisa digunakan untuk berbagai hal termasuk untuk melihat reality dari kegiatan self development kita ya. Nah, kemudian kita diskusi dengan diri sendiri. Kalau ada sesuatu yang mau kita capai, ada sesuatu yang ingin kita tumbuhkan, aspeknya kita kembangkan, lalu apa yang bisa kita lakukan? Nah, ini option. Kita kemudian eh, berdiskusi dengan diri sendiri, atau kalau ada rekan, peers yang mendampingi untuk diskusi, kita bisa saling sharing apa saja opsi-opsi yang bisa muncul untuk pengembangan diri tadi. Ya. Nah, kemudian will do, step-nya apa? Langkah-langkah real apa yang kemudian mau diambil dan kapan. Dan yang terpenting adalah sejauh mana kemudian kita berkomitmen untuk bisa melakukan langkah-langkah tadi. Ya, nah itu grow yang bisa kita gunakan di dalam uh, utilisasi untuk bisa pengembangan diri kita. Ya, baik. Sampai di sini sementara, karena setelah ini ada manfaat tambahan yang mau saya ceritakan. Tapi kalau sebelumnya ada yang mau ditanyakan, silakan digali lebih lanjut. Silakan Pak Ya, Pak Ferry, Ferry. silakan Pak Ferry. Terima kasih. Selamat malam, izin off cam ya, Pak. Ya, Jadi saya tertarik itu sebenarnya ada lewat judulnya. Jadi ada kata-kata certified, certified ya. Certified itu artinya certified silvoterapi. ya, Jadi certified itu mungkin mungkin semacam, kalau ini kan pemaparannya sepertinya masih umum gitu ya. Jadi apa namanya, ya universal lah sifatnya, bahwa di alam itu kita bisa apa namanya mendamaikan diri dan seterusnya lah, bisa untuk secara religius pun juga ada mengajarkan itu ya. Mungkin yang perlu disampaikan atau mungkin ada bahannya barangkali, yang dinamakan certified silvoterapi itu seperti apa sehingga dia certified gitu ya. Jadi apakah mungkin ada ritual-ritual khusus atau langkah-langkah khusus dan seterusnya gitu ya.
Itu satu. Kemudian yang kedua, ini sumbernya kan dari Jepang ya Pak ya. Dari Ya. Jepang itu kan dia ada pengaruh mungkin agama Shinto gitu ya. Apakah ini ada aspek religiusnya di situ? Jadi aktivitas fisik itu kan tidak bisa terlepas daripada aktivitas pikir dan apa apa yang dirasakan itu pasti ada kombinasi gitu. Apakah ada unsur itu atau mungkin sifatnya open bisa dikombinasikan dengan agama-agama lainnya gitu. Itu Pak. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Ferry pertanyaannya. Izin menanggapi ya. Jadi silvoterapi Pak, betul sekali ini disebut silvoterapi karena relatif lebih luas dibanding kemudian apa forest bathing. Kalau forest bathing yang Shinrin-yoku yang dari Jepang Shinrin-yoku itu relatif kemudian kita berjalan di eh, hutan, ya berjalan di hutan dan nanti saya jelaskan mengenai forest bathing ini gitu ya, di mana di situ ada piton seed yang kita hirup gitu ya sambil present tadi. Nah, kalau silvoterapi itu lebih luas dibanding Shinrin-yoku karena kemudian kita juga kemudian termasuk mempelajari Pak jenis-jenis tumbuhan apa punya dampak apa gitu ya bisa mengobati apa gitu ya. Yang paling gampang katakan saja gitu yang kita kenal semua katakan jahe. Jahe untuk menghangatkan badan, untuk inflamasi dan lain-lain. Tapi lebih beragam lagi gitu ya. Nah, kemudian termasuk juga Pak, di situ pada silvoterapi itu kita juga melihat tentang warna warna-warna yang ada di alam itu memiliki dampak yang berbeda. Warna hijaunya hijau daun, merah dari bunga itu memiliki dampak terhadap psikologi seseorang. Ya, nah itu termasuk yang dipelajari juga. Nah, di dalamnya kalau dibilang ada ritual, ya ritualnya adalah kemudian ritualnya tadi Pak semacam apa kita kemudian ada tea ceremony di mana tehnya sendiri kemudian hasil dari apa yang kita dapatkan di alam kita cari di alam sendiri nah makanya kemudian perlu punya pemahaman terkait dengan bahan-bahan di alam apa yang kemudian bisa eh, dikonsumsi ya nah ini agak hati-hati karena ada barang bahan-bahan di alam yang kemudian sifatnya toksik ya. Nah itu silvoterapi. Termasuk di dalamnya ya ada contohnya ada yang dinamakan eh, spot ya, spot terapi gitu ya, spot. Jadi ada titik-titik atau apa tempat-tempat di mana kemudian kita jadikan ini sebagai suatu tempat di mana kita bisa lebih hening, lebih apa bisa berkomunikasi intens dengan diri sendiri. Nah itu yang terkait dengan certificate tadi, Pak. Ya. Nah kalau terkait dengan Jepang, eh, yang dari Jepang yang mengawali memang Jepang dengan Shinrin-yoku-nya. Shinrin-yoku sehingga kemudian eh, ada penelitiannya bahwa ternyata kalau kita menghabiskan waktu 2 jam ya dalam seminggu di alam ternyata membuat orang lebih sehat. Maka di Jepang itu katanya di sana di tiap hunian-hunian itu di dekatnya kemudian dibikin memang eh, dibangun hutan-hutan kecil bagi orang-orang kemudian untuk bisa jalan-jalan di sana. Taman-taman lah itu, Pak. Ya taman-taman ya, untuk bisa jalan-jalan di sana gitu ya. Nah, awalnya seperti itu, tetapi ini tidak ada kaitannya dengan Shinto, tidak. Karena ini berdasarkan penelitian yang terakhir-terakhir ini itu, Pak. Jadi bukan kaitannya dengan Shinto yang sudah berabad-abad yang lalu gitu, tidak gitu ya.
dan tidak ada kaitannya dengan juga agama yang lain, karena seperti yang disampaikan Pak Ferry tadi, sebetulnya berbagai agama juga kemudian mengajak kita untuk kemudian memang eh, menyatu kembali ke alam, menghormati alam segala macam itu ya kan, dan menyadari bahwa kita bagian dari alam, dan itu eh, tidak dibatasi oleh agama tertentu. Berbagai agama memang menganjurkan seperti itu. Betul sekali, Pak. Baik, terima kasih. Ada lagi, Pak, yang mau digali lebih lanjut? Mungkin ini Pak, nambah nih. Jadi silvoterapi itu ada ini enggak testimoni yang kita kan tertarik nih kalau bisa mengobati penyakit ya. Ada enggak penyakit khusus yang bisa diobati lewat silvoterapi ini? Di luar stres ya, karena kalau stres dan seterusnya itu kan banyak jalannya ya. Ada psikolog juga dan seterusnya. Ini yang khusus nih apa gitu? Ada enggak? Ada, Pak. Kalau itu ada, beberapa ada yang dituliskan, tapi saya izin testimoni pribadi ya, Pak ya. Nah, Oke. saya pribadi, Pak, pada waktu saya sedang apa di Curug ya, Curug 2 Gunung Salak itu ya. Itu saya itu kepleset, Pak. Kepleset dan retak. Iga saya retak gitu. Dan saya pribadi itu berusaha mempercepat, dan realitanya lebih cepat menjadi sembuh, pulih, itu dengan tadi yang saya sampaikan tadi, Pak. Saya ke Curug lagi gitu ya, dan bagian iga saya itu memang secara sengaja saya berikan intensitas yang lebih kuat untuk kemudian mendapatkan gesekan dengan aliran air tadi. Nah, realitanya terbantu banyak. Sehingga sebelum oleh dokter ya dibatasi, diberi waktu, ini 6 bulan Pak baru pulih gitu ya. Ternyata di bulan pertama pun itu saya sudah bisa mendaki Pak, waktu itu ke Sindoro. Jadi bisa lebih cepat Pak. Nah itu testimoni pribadi. Kalau testimoni yang lain ada Pak di berbagai, tapi ya orang lain kan itu ya. Kalau ini saya pribadi yang menjalankan. Yang saya saksikan kemarin, yang saya ceritakan tadi Pak, rekan saya yang dokter, tekanan darahnya tinggi, gitu ya. Ternyata dipakai naik, dipakai mendaki ke alam, gitu ya. Justru stabil malah merendah, lebih lebih turun. Itu realitanya tuh. Baru kemarin. Itu Pak Ferry. Baik, makasih Pak. Ya, terima kasih kembali. Ada yang lain? Tadi ada chat dari siapa ya, Bu Bia ya? Ada pertanyaan mungkin. Ada dari eh, Kak Dipa, Kak Dipa Eskomala, katanya orang Jepang kan tidak pernah tertarik untuk mengaitkan kegiatan dengan ajaran agama. Bagaimana tuh tanggapan Coach? Ya, jadi betul sekali, orang Jepang malah bingung kalau lihat kita gitu ya, kaitkan apa-apa dengan agama gitu ya. Karena orang Jepang itu katanya, bukan katanya, saya sendiri sudah sempat waktu itu ikut di Jepang, dapat beasiswa 3 bulan. Nah, mentor saya mengatakan di sana, lahir pakai Shinto, menikah secara Kristen, nanti waktu meninggal upacaranya secara Buddha gitu. Sudah ada. Tetapi yang dia lakukan, ini mungkin menimpali tadi ya, tidak pertanyaan dari Pak Ferry, jadi tidak ada Shinrin-yoku, tidak ada kaitannya dengan satu religion, tidak, tapi suatu kegiatan untuk kesehatan memang gitu. Baik, terima kasih Bu. Ya, jadi saya lanjutkan ya. Iya, silakan. Ada Semoga masih ada menjawab. Silakan, Coach Ardi. ya. Nah ini beberapa catatan saja, tapi nanti ada video, tapi tampaknya tidak bisa saya putarkan karena waktu ya. Jadi, tapi saya perlihatkan saja nanti ya beberapa. Pertama grounding. Nah ini teman-teman mungkin sudah pernah dengar ya. Grounding itu sebetulnya yang dimaksudkan adalah kontak langsung dengan bumi. Dan berdasarkan penelitian juga, kalau kita kontak langsung dengan bumi, bumi itu adalah suatu sumber listrik yang raksasa, ya.
Dan pada waktu kontak dengan bumi, maka kemudian elektron-elektron negatifnya itu kemudian mengalir ke dalam diri kita sehingga membalance. Dan groundingnya sendiri bisa jalan menggesekkan kaki di rumput. Saya mengajak beberapa rekan untuk melakukan grounding ini, dan mereka merasakan, memang saya sendiri juga merasakan itu ada semacam getaran gitu ya, getaran yang memang mengalir di sekitar betis begitu ya. Nah, ini bisa dilakukan dengan cara berjalan kaki, gesekan dengan rumput, atau kemudian juga berenang ya, berenang di curug. Nah, kalau ini saya lakukan di Kawah Ratu, onsen ya, betul-betul onsen, ini betul-betul air panas alami gitu ya. Nah, itu grounding ya. Nah, cara kerjanya katanya menyeimbangkan energi listrik. Jadi lebih seimbang. Dan memang saya pribadi merasakan cukup nyaman dengan grounding ini, tubuh jadi cukup nyaman gitu ya. Dan sekarang saya meningkat bukan hanya sekedar jalan, tapi merangkak juga. Merangkak di di rumput, terutama kalau masih ada embunnya ya, yang ada embunnya. Nah, itu sangat membantu ya. Nah, ini manfaatnya menetralisir radikal bebas, mengurangi stres, antiinflamasi, anti penuaan, kemudian melancarkan sirkulasi darah. Nah, yang menarik nanti saya akan perlihatkan satu cuplikan dari, mungkin teman-teman juga pernah membaca dari buku Menghitung Hari. Ya, Menghitung Hari dari seorang wartawan senior yang waktu itu di penjara, dan di penjara dia melihat itu. Nanti saya perlihatkan ya. Nah, ini dari buku Menghitung Hari. Pada waktu dia di penjara, dia itu melihat rekan-rekan napi lainnya itu merangkak-rangkak di rumput pada saat pagi hari gitu ya. Bukan karena mereka itu merumput gitu, tidak, tapi rupanya dia menggeser-geserkan luka yang ada di kakinya karena tembakan itu masih ada pelurunya gitu ya. Dan realitanya dalam beberapa bulan itu dia bisa jalan lagi tuh. Kaki yang berdarah itu menjadi lebih kuat dan bisa dipakai untuk berjalan ya. Nah, itu fakta yang terjadi, dilihat oleh Aswendo. Nah, teman-teman mungkin masih ingat Aswendo ya, waktu itu sempat di penjara, dan ini yang dia lihat itu di penjara ya. Dan kalau nanti teman-teman googling apa yang dilakukan oleh pendekar Melayu, salah satu yang dilakukan pendekar Melayu untuk memperkuat diri dia, itu dia berlatih dengan grounding ini dengan cara mandi embun istilahnya ya, mandi embun. Nah, nanti silahkan di googling ya. Jadi itu manfaat grounding dengan di mana rumputnya masih ada embunnya ya. Oke. Nah, ini ada beberapa tapi cukup panjang ini, jadi saya enggak Pasti belanja di tempat lain. ya. Yang Ini original cuma di ada Lasma. bisa mengobati sakit dan lain-lain ini, sebentar. Keraguan saat mengambil pilihan itu pasti ada. Tapi aku berharap kamu selalu dikelilingi orang Additive properties and capabilities where they is foreign Ini to all panjang. biological life forms. In Saya contrast, alternating current, also known as AC voltage. On the other hand, AC voltage is for AC voltage. I have two earthing cables. The right one is plugged into my human body is instantly minus 280 to minus 228 millivolts. I will demonstrate this with my voltmeter set to DC voltage. I have two earthing cables. The right one is plugged into my grounded outlet which is confirmed to Saya be grounded skip ya, karena using ini a panjang grounding ini. checker, grounded Tapi outlet which salah is satu yang confirmed to be menarik,
dia salamander itu kan salamander itu regenerasi selnya cepat sekali gitu ya. Nah itu salah satunya dengan teknik grounding itu tadi. Grounded using Saya a grounding checker. 2 orange lights mean that the outlet is grounded. The left. ya ini juga ada lebih singkat. Nah, saya perlihatkan yang ini aja ya, karena ini lebih singkat nih. In this video, I'm going to explain 5 amazing benefits of grounding. Let's do this. Okay, this video might be a little woo-woo for some people, but I have some science, I have some research to back up the amazing benefits of what I call vitamin G. I'm going to explain what grounding is. I'm going to give you 5 reasons why you should start grounding today. I'm going to give you 3 ways to practice grounding. And also, at the end, you want to make sure you stick to this part because I'm going to share who should not practice grounding and how it could actually hurt somebody. So first and foremost, thank you for joining. This is an exclusive channel for all things keto, fat, literally putting your bare feet on the ground. You are making contact with Earth. Welcome to the most dangerous planet in the universe. You're hunting something. Mother Earth is endowed with electrons, and these electrons are actually absorbed through your feet. It's literally like taking a handful of antioxidants through your feet. So if you have high inflammation levels, grounding is a must. Let's get into the first amazing benefit of grounding. Speaking of inflammation, when you ground, it really puts a dent in disease. All disease is linked to high inflammatory markers. So what if you could just do a simple act of grounding to bring down your inflammatory markers? High inflammation is linked to heart disease. Okay, it's not about cholesterol, saturated fat, it's actually inflammation. High blood pressure, weight gain, and I would throw in there weight loss resistance, and pretty much any disease that you've come across, it's linked to high inflammation. And grounding has been shown to dramatically, significantly reduce inflammatory markers. How does it work? Well, when you ground, it alleviates inflammation because it thins your blood. When you have thick blood, you have inflammation that leads to thick blood. So when you ground, it thins your blood and reduces inflammation because guess what? It infuses you with negatively charged ions. The Earth is struck by lightning thousands of times every. Saya skip ya Pak ya, karena teman-teman ya, karena panjang ini nanti. Saya lanjut saja. Nanti teman-teman silahkan tonton sendiri ya. Jadi ada berbagai video yang memperlihatkan bagaimana kemudian grounding ini memberi manfaat yang besar bagi kesehatan, termasuk artinya bagi pertumbuhan diri kita kalau salah satunya adalah bidang kesehatan gitu ya. Nah, ini forest bathing tadi yang disampaikan Shinrin-yoku yang dari Jepang tadi, dan di dalam Shinrin-yoku yang ingin disampaikan bahwa pada waktu kita di tengah hutan, maka pohon-pohonan itu mengeluarkan suatu zat yang namanya pitonsid. Pitonsid ini adalah suatu sejenis minyak gitu ya, yang dikeluarkan diproduksi oleh tumbuh-tumbuhan untuk memerangi jamur, bakteri yang bagi tumbuh-tumbuhan sendiri itu menjadi musuhnya gitu ya. Nah, pada waktu di hutan ini dikeluarkan melalui daun-daun, melalui dahan-dahannya gitu. Dan itu salah satu yang kemudian kita tangkap, kita hirup. Dan itu memberi berbagai manfaat bagi tubuh kita. Ini jenisnya macam-macam, fungsinya apa gitu ya. Ada betamin, vitamirin, dan lain-lain gitu ya. Nah ini yang diperoleh pada waktu kita melakukan berada di tengah alam, dalam hal ini di berjalan-jalan di hutan ya. Oke, nah ini hal lain adalah negatif ion kalau kita di alam, terutama kalau kita di air terjun, curug, di mana negatif ion itu adalah gabungan kombinasi dari sinar matahari, oksigen, dan uap air.
Nah, itu negatif ion. Dan ini merupakan suatu antioksidan yang cukup kuat bagi kita. Ya. Nah, kalau kita terutama ini disarankan bagi teman-teman yang bekerja sehari-harinya itu memang ada di dalam bangunan tinggi yang tertutup, dalam AC gitu ya. Itu positif ionnya banyak sekali di situ. Baik, itu yang bisa saya sampaikan bahwa berada di tengah alam itu betul-betul bisa membantu kita untuk bertumbuh dalam berbagai hal. Tadi memang banyak yang kemudian dalam bentuk kesehatan ya kalau itu yang ingin kita kembangkan. Baik itu yang saya sharingkan, saya kembalikan ke Bu Bia. Kalau kita ada bisa tanya jawab, ada yang ingin didalami lebih lanjut, mari silahkan. Baik, terima kasih. Nah, tadi sudah dipaparkan terkait pengalaman yang luar biasa. Sini ada pertanyaan juga nih, Coach Hardy. Kalau dari Pak Ferry, apakah alam termasuk hewan-hewan? Silakan. Apakah alam termasuk hewan-hewan? Oh ya, betul sekali Pak, hewan-hewan. Nah, eh, yang salah satu yang kemudian membuat kondisi menjadi lebih emosi, jadi lebih tenang, kondisi apa jiwa menjadi lebih nyaman itu suara-suara binatang yang ada di alam. Kalau burung berkicau, teman-teman tentu sudah merasakan gitu ya. Tetapi suara jengkerik, suara kalau di hutan itu ada kumbang kecil namanya apa ya? Suaranya bisa kencang sekali itu. Nah, mendengarkan suara itu menimbulkan keingintahuan, ya keingintahuan dari kita yang ada di hutan dan yang sering kali saya lakukan, kemudian kita terpaku mencari dan begitu ketemu itu kumbang yang kecil itu, kalau orang Jawa itu bilang wangbung itu. Tapi kalau bahasa Indonesianya apa itu saya tidak tahu itu ya. Nah, kita bisa terpaku di situ melihat bagaimana sayap dari wangbung itu tadi itu bisa bergetar cepat sekali dan menimbulkan suara yang tinggi. Nah, pada saat terpaku itu sebetulnya kita masuk di dalam tahap meditatif. Nah, itu yang kemudian memberi manfaat lebih besar bagi diri kita juga. Jadi termasuk Pak, itu hewan-hewan tadi Pak. Baik, semoga menjawab Pak Ferry. Kalau saya akan memberi sedikit komentar, Coach Hardy ini agak, kalau ibu-ibu biasanya suka terkait gosip ya. Jadi kemarin itu kan ada rame ya Amanda Manopo menikah dengan Kenny Austin gitu. Nah, ternyata Kenny Austin itu sempat bilang bahwa dia memutuskan seseorang layak menjadi istrinya atau enggak adalah di saat diajak naik gunung, diajak melakukan aktivitas outdoor katanya Coach Hardy, karena di situ kita sudah nggak bisa lagi menjadi orang lain, menjadi diri sendiri, jadi ketahuan emosinya, terus bagaimana dia mengatasi stres, konflik. Katanya kalau naik gunung tuh benar-benar dalam kondisi tekanan. Betul seperti itu, Coach Hardy? Silakan tanggapannya. Akhirnya pas turun gunung dia langsung memutuskan ini adalah pasangan saya terbaik karena dia bisa memanage waktunya, perasaannya, terus juga komunikasinya dengan teman-temannya seperti itu. Katanya the real pribadi kita adalah saat kita melakukan aktivitas alam. Begitu. Silakan, Coach Hardy. Ya, kalau ini di alamnya nih yang khusus ini. Kalau yang disampaikan oleh kayak Bu Mia tadi, di alamnya dalam konteks mendaki. Dan mendaki itu sebetulnya kondisi tubuh kita itu dipacu, jadi ya, dipacu jadi di stretch gitu ya. Iya. Pada situasi kondisi tubuh capek itu sifat-sifat asli itu muncul. Oke. Orang yang kemudian katakan saja manja, Iya. tidak tough itu patah, tidak mau melanjutkan. Orang yang kemudian suka menyalahkan orang lain muncul di situ. Ya. Orang yang kemudian yang saya ceritakan tadi yang bagus-bagus, kemudian
muncul dorongan untuk kemudian membantu orang lain, muncul di situ. Yang berempati terhadap orang lain muncul di situ. Betul sekali. Jadi, tapi pada situasi capek ya, capek itu keaslian seseorang muncul itu. Nah, kalau Iya, Shinrin iya. Yoku jalan gitu saja enggak muncul itu. Iya, iya, iya. Oke, saya jadi inget tuh Ko Sardi zamannya kita sekolah pelajaran pramuka salah satunya adalah camping. Ya, ke kondisi alam dari situ akhirnya kita tahu siapa yang pemarah, siapa yang bisa diajak kerja sama, siapa yang mager gitu. Jadi memang ini salah satu terapi juga ya, Ko Sardi ya. Betul sekali. Baik, Betul sekali. silakan mungkin ada kakak-kakak, bapak-bapak, ibu-ibu yang punya pengalaman-pengalaman yang bisa di-share ke Kos Hadi. Ternyata bicara alam ini nggak cuma sekedar rekreasi ya, tapi banyak juga insight-insight yang didapat begitu. Silakan kalau ada yang mau menanggapi dan mungkin tadi ada Kak Yasir yang sudah menanggapi ya, ada Kak Jessica juga gitu. Pak Ferry silakan yang ada yang lain. Masih ada 15 menit lagi ternyata menuju jam 9. Nah, mungkin Coach Hardy juga bisa menginformasikan ke kita bagaimana kalau kita mau jadi praktisi seperti Coach Hardy. Kayaknya menarik juga nih Coach Hardy jadi praktisi tapi di alam. Biasanya kan kalau praktisi itu di indoor, di dalam ruangan, di ruang ber-AC seperti itu. Silakan. Yang dimaksud praktisi apa nih, Bu Mia nih? Ya, seandainya saya mau melakukan hal yang sama seperti Coach Hardy gitu ya, melakukan coaching di alam bebas, melakukan terapi. Tadi Coach Hardy juga sempat share ada yang anaknya mungkin berkebutuhan khusus, bukan berkebutuhan khusus sebenarnya ya. Ada satu kondisi yang justru akhirnya bisa mungkin proses healing atau apa gitu, jadi lebih baik dari sebelumnya seperti itu, Coach Hardy. Nah, kalau mau merasakan apa manfaat di alam ya sudah terjun aja, mari ke alam gitu. Nanti Oke, mendaftar ke Pak Haryo karena Pak Haryo ini yang sedang mau mengkoordinir eh, rekan-rekan untuk bisa kemudian sama-sama ke alam gitu. oke. Nah, di Rencananya alam kapan nanti nih, Kos Adik? teman-teman Saya jadi kepo. Pak Haryo mungkin bisa sharing gitu ya, spill-spill sedikit acaranya kapan, waktunya di mana. Harusnya sih sebelum tahun baru ya, sebelum Natal ya, Pak Haryo ya. Silakan. Kayaknya saya mau daftar Ya, pertama deh, Pak. ya as soon as possible lah Oke, mudah-mudahan bisa di November karena Desember ke sana kan makin musim hujan ya. Tapi kalau betul, sekarang hujan betul. ini juga bagus karena nanti kalau mau saya minta Pak Ardi nanti cariin curug yang besar gitu kan. Jadi kalau musim hujan Mm-mm. ini kan airnya kan deras gitu ya. Jadi kalau ketemu yang curug gitu kan, yang curugnya tinggi gitu Pak. Nanti cariin yang curugnya yang tinggi gitu kan, jadi air terjunnya kan bagus gitu ya. Jadi trekking di yang dekat-dekat aja lah daerah Sentul gitu ya. Gitu. Iya, iya, iya. Mudah-mudahan Karena November nanti kita bisa realisasikan ya. oke, sip kalau gitu. Karena eh, sekarang juga banyak ini ya, Kos Hardi, Kos Haryo itu di alam bebas tapi glamping, glamour camping. Wah, kayaknya kalau yang sudah senior-senior banyak kondisi-kondisi gitu ya. Nah, itu juga mungkin menarik juga kalau misalnya ada hal-hal yang the real-nya aja, nggak usah glamping ya. Karena waktu itu saya ikutan, karena saya salah satu pencinta alam bebas. Glamping itu menurut saya nggak ada gregetnya ya, Kos Hardi ya. Oke, anu, di orang sini siapa orang yang mau ikutan? Ini baru spill dikit ya. Kalau ada yang mau ikut silakan dituliskan di kolom chat biar ketahuan nih animonya gitu. Oke, silakan. Silakan Kosari tadi kayaknya mau menanggapi. Iya, jadi terkait dengan glamping, memang orang itu beragam. Tidak Iya, semuanya modelnya model seperti saya, seperti Bumia gitu, yang senangnya yang menantang, yang sederhana gitu ya. Ada yang pengennya yang kondisinya aman, terjamin, nyaman, tapi di alam. It's fine, ya. sama saja, tetap dapatkan manfaat dari alam itu sendiri. Nah, lalu terkait dengan kegiatan kalau mau dalam bentuk grup coaching, ya grup coaching ada temanya untuk self development juga. Itu nanti juga ada kegiatan yang dilakukan bersama, kalau saya bersama Loop waktu itu juga di November nanti. Oke, Tapi iya, iya. nanti di spill aja.
Iya, baik-baik. Terima kasih. Boleh teman-teman yang mau, nah ini ada ini nih ya, udah langsung nih. Mbak Diana berminat gitu, bisa kontaknya langsung dituliskan. Kita bisa bareng nih ya Mbak Diana. Biasanya minimal pesertanya berapa? Coach Hardy langsung aku nanya. Lebih lebih banyak lebih baik atau justru lebih sedikit lebih baik? Karena biasanya kalau lebih Tergantung banyak lebih rempong ya kalau Sardi. tergantung mau kegiatannya apa. Kalau kegiatan hanya jalan saja, trekking saja, jumlah sampai belasan, is oke. Tapi kalau Oke. kemudian mau dalam bentuk coaching gitu ya, nah coaching Mm-mm. nggak bisa terlampau banyak Oke. karena kita kan butuh waktu untuk kemudian tadi berbicara secara jujur dengan diri sendiri ya. Nah Iya, itu iya. kalau kelewat banyak, ketemu banyak orang juga kemudian malah buyar nanti refleksinya. Oke. Baik, Ko Sardina di sini udah ada 2 orang lagi nih. Ada Mbak Diana sama Pak Ferry. Menarik, spill jadwal dan acaranya. Boleh dituliskan juga prefernya trekking aja atau plus coaching gitu ya. Trekking aja plus coaching. Ini mengisi waktu nih sampai jam ini ya, jam 9. Oke, silakan yang mau memilih trekking aja atau plus coaching. Kalau saya langsung menjawab keduanya. Karena kalau trekking aja kayaknya kita bisa sendirian ya gitu. Tapi kalau proses coaching itu adalah proses menggali diri dan itu perlu profesional coach gitu. Silakan kalau ada yang mau menambahkan lagi plus trekking. Jadi tahu ya Coach Hardy dan Coach Haryo animo dari peserta gitu. Kira-kira mau seperti apa gitu ya. Karena kalau misalnya di awal kita bisa bilangnya trekking dulu, jadi yang rendah dulu gitu ya, Coach Hardy ya. Itu istilahnya pemanasan dulu gitu. Nanti setelah itu bisa dilanjutkan lagi di next eventnya dengan program-program yang lainnya. Kayaknya di Sentul banyak ya program-program, bukan program ya, tempat-tempatnya gitu ya, Coach Hardy ya. Oke, Jadi di sini ada Pak Ferry, silvoterapi aja. Kalau trekking sama kayak olahraga jalan. Nah, Coach Hardy sama Coach Haryo sudah ada tanggapan gitu. boleh Pak, Baik. nanti Mm-mm. kita lakukan silvoterapi dalam konteks kegiatan yang lebih beragam gitu ya, lebih beragam terkait dengan alam tidak hanya trekking gitu. Ya, Iya, saya izin Lebih ke situ tambahkan ya. Mbak Nia. Ya, iya silakan, silakan. Ya, berapa waktu terakhir ini kan di beberapa komunitas khususnya The Fasilitator dan TBF itu kita sedang akan lebih aktifkan lagi untuk engagement gitu ya, karena banyak banyakan dari kita ini join group itu rata-rata yang namanya WA group itu 90% silent reader gitu ya. Jadi sedikit sekali yang aktif. Makanya kita punya inisiatif untuk bikin kopdar ya. Tapi kalau mau bikin kopdar yang jumlahnya puluhan ya, 20, 30, 50 itu effortnya memang cukup besar ya. Makanya kemarin muncul ide, kita bikin yang simple-simple aja lah gitu kan. Misalnya Mbak Mia ada apa di dekat Smart FM sana ada misalnya di Sarinah gitu kan ya. Iya. Masih di itu kan ya, masih di Masih ada itu radio kan ya. Smart FM, masih, Mbak masih. Mia kita makan siang di Sarinah yuk gitu kan. Siapa Mm, yang mau ikut? Nah, kita sudah bertiga kan. Oke, nah kita Iya. umumin di grup gitu. Ini Mm. ada mini gathering nih di Sarinah gitu kan. Iya, Siapa iya. yang mau join? Nah, nanti teman-teman tuh langsung daftar, saya bisa, saya bisa, saya bisa gitu kan. Nah, nanti ketemu, nggak usah banyak-banyak, maksimal 10 orang aja. Nah, di situ Iya, kita iya. ngobrol ya, tidak ada topik khusus, tapi saling kenalan, nambah relasi ya. Jadi dari situ kita networking gitu ya. Nah, Iya, iya. kalau mungkin ini networking ini nanti kita ganti suasananya gitu. Tadi saya bicara sama Pak Hardi, eh, apa? Saya sih kepikirannya one trip ya, Oke. one day trip ya, misalnya ke Pulau Pari gitu kan. Siapa yang mau ikut? Ya sudah, yang mau ikut saya daftarin aja ke OTP-nya gitu oke. kan, ke open Iya. trip providernya gitu kan. Nah, nanti sambil jalan-jalan kita sambil
ada waktu ngobrol. Nah, itu kan engagement-nya terjadi. Gitu. Iya, iya, Nah, betul, ini tadi betul. Pak Ardi, kan kemarin juga ada yang seperti siapa ya namanya kemarin, Pak Hendrik Lim. Pak Hendrik Lim kemarin tracking di Sentul. Wah, boleh juga nih tracking. Nah, nanti Pak Ardi mau fasilitasi gitu ya. Gitu. Nah, nanti tinggal Oke. kita adakan aja. Mudah-mudahan di November nanti kita bisa realisasikan. Ya. Boleh, silakan. Nanti ditunggu informasi detailnya gitu ya. Baik, Satu lagi saya mau sharing untuk Pak Ferry ya. Saya ya. dulu pernah pas kerja di satu perusahaan, rekan saya itu kan kita meeting gitu ya di Cipanas gitu ya. Terus teman saya tuh bikin program simple, yuk kita jalan-jalan keluar gitu ya. Terus dia ngajak jalan-jalan, pokoknya nggak boleh ngomong ya, just walking gitu ya, just walking. Jadi kalau jalan ya jalan aja, ya nggak boleh macem-macem gitu ya. Ya kita jalan gitu ya. Terus yang menarik itu pas makan, just eating gitu. Nah kita selama ini kalau makan kan sambil ngobrol, sambil lihat handphone gitu ya. Nah ini just eating, makan ya makan aja gitu loh. Nah itu beberapa yang menurut saya cukup berkesan juga karena kita selama ini kan multitasking gitu kan. Jadi waktu just walking itu kita jalan berhenti di pohon ya kan, liatin pohon, terus ngeliatin tanaman. Nah itu mungkin bagian dari programnya Pak Hardi itu mungkin gitu ya Pak Hardi ya. Kalau yang nanti kebetulan nih ada Kak Jerry Dixon itu pernah ikut, mungkin nanti bisa sharing gitu ya. Nah, kalau di self coaching yang waktu itu kami lakukan itu kita bagi Kak, karena pada dasarnya orang juga pengen berkenalan gitu ya dan networking tadi. Jadi ada saat-saat kemudian eh, bisa ngobrol bebas. Kemudian ada saat-saat yang kemudian silent tadi, just walking. Jadi ngobrolnya dengan diri sendiri gitu ya. Kemudian ada saat-saat kemudian ya sharing, memang sharing, dan ada saat-saat kalau di waktu Kak Jerry belum membuat, ada saat-saat membuat semacam tadi mandala yang kreativitas dengan berbagai alam tadi itu sebagai summary dari kegiatan satu hari itu gitu. Kak Jerry, silakan Kak Jerry. Silakan Kak Bisa Jerry tolong sharing sharingkan pengalamannya. pengalamannya. Ini juga ada Kak Jessica nih tertarik untuk ikut yang nggak ngobrol, mau banget katanya enak silent ya. Oke Kak Jerry silakan, mudah-mudahan bisa sharing. Kalaupun nggak off cam nggak masalah. Silakan Kak Jerry. Aku langsung lihat kalender ya, November nggak ada tanggal merah. Biasanya kalau ini memanfaatkan tanggal merah. Mungkin Kak Jerry lagi ada kegiatan kali ya. Ya, gitu. Baik, Udah. mungkin teman-teman sebelum kita foto bersama gitu ya. Oh baik, nggak apa-apa Kak Jerry lagi di jalan, lagi nyetir ya. Safe driving ya Kak Jerry. Oke, boleh dituliskan di kolom chat insight-nya setelah Ko Sardi tadi memberikan paparannya gitu ya. Kayaknya sih nggak cukup ya Ko Sardi ya, waktunya cuma kurang dari 2 jam. Harusnya ada lagi event yang lebih banyak lagi gitu ya. Silakan dituliskan insight-nya setelah mengikuti kegiatan sharingnya Ko Sardi. Kalau yang mau live silakan. Kalau dari teman-teman yang sudah, kalau saya malah tertarik tadi ininya ya, prakteknya. Prakteknya ternyata bisa Coach Hardy mengemasnya langsung dengan coaching gitu. Saya happy banget ada ginian katanya Kak Jessica. Thank you Coach Hardy menginspirasi dari Bu Imung. Terus terima kasih juga Pak Haryo udah infonya gitu ya. Boleh nanti teman-teman juga bisa menuliskan insight-nya di fasilitator ya, di grup fasilitator kalaupun misalnya terbatas di kolom chat gitu. Boleh kita buka semua videonya atau mungkin yang kalau yang lagi driving nggak perlu gitu ya, takutnya mengganggu. Kita foto bersama dulu kakak-kakak semuanya untuk di dokumentasikan. Silakan yang sempat untuk off cam. Nah, ketahuan nih bukannya Pak Ferry. Pak Ferry lagi di mana nih, Pak? Masih di kantor kayaknya ya, Pak ya? Di rumah lah. Oh, sudah di rumah. Oke. Background. Pak tuh Kak Diana. Nah, Kak Diana mau ikutan ya, Kak ya?
kalau kita mau jalan-jalan, wah trekking ya. Oke, silakan kita nanti foto bersama dulu. Boleh kita ngambil barang-barang yang paling dekat dengan kita. Nah, kalau saya langsung megang ini nih parfum. Nah, boleh silakan. Nah, tuh kalau Pak Kosadi gelas, ayo yang dekat dengan kita fotonya yang atau kalau ini nggak kelihatan di layar, ini aja di Redoxon vitamin ya. Oke, next ya, saya foto. Berikan senyumnya terbaiknya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih untuk Kosadi yang telah memaparkan materi yang luar biasa, kasih Kosarel teman-teman. yang fasilitasi, dan teman-teman semua yang sudah bergabung, ada Pak Ferry, ada Mbak Diana, Mbak Imung, Mbak Kristanti, Pak Jerry, Pak Terima Firman, kasih Pak Kak Yasmin, terima Hardi, kasih. terima kasih Mbak Dengan Mia. saya, Terima kasih Mia, mohon Mbak maaf lahir Hardi, terima batin. Kita kasih. ketemu lagi di event berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman, Pak Aryo, Bu Mia, ya. Iya, terima kasih. Terima Saya kasih. ini, ya terima kasih. Pak Ferry, Jinle. Diana, Kak Yasi, Kak Kristanti, Pak Firman, terima kasih. Jinlove ya, Kak. Ya, terima kasih. Kak Sardi, kalau perlu bantuan panitia, aku dengan senang hati ya. Ya, terima kasih. Wes, izin